Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Adi Farhan SPDI. Saya adalah guru di MA Raudatul Ulum Saka-3 dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Kementerian Agama Republik Indonesia 2025 LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 25240100863. Insya Allah pada hari ini, hari Ahad tanggal 12 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek uji kinerja mengajar mata pelajaran fikih kelas 10 di MA Raudatul Ulum Saka-3, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Sehat semuanya? Sehat. Aman semuanya? Aman. Baik anak-anakku, alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dalam materi atau dalam mapel yang luar biasa, mapel fikih di MA Raudatul Ulum Saka-3. Siap belajar hari ini? Siap. Baik. Rapikan duduknya, dibereskan dulu apa yang di atas mejanya. Kita akan siap-siap belajar fikih. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang piket hari ini? Masya Allah. Kelasnya bersih, nyaman, aman. Terima kasih untuk tim yang hari ini piket hari ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa ba'du. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan cek semangat kita. Sepakat? Sepakat. Semangat maru. Semangat baru, kurus salihan wa muslihan. Mujahidun lilaksi, amalun ala waqti, qawiyul jismi, nafi'un lilwairi. Maru, make your dream come true. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan mulai dengan membaca doa. Siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Baik, silakan Rizky. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqina wa la 'udwana illa. Amin ya Rabb. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan tentunya mendapatkan banyak manfaat. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku, sekarang Ustadz akan membacakan absen yang dipanggil namanya mengatakan hadir. Afgan L. Fiores, Ahmad Gadi Azam, Akias Musabbih, Muhammad Fatir Taufikur Rahman, Algi Fahri, Devandra, Muhammad Sabik, Muhammad Akbar Al-Fat, Yuda Al-Fatir. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anakku sekalian, berikutnya sebagaimana biasa kita pembiasaan memurojaai hafalan juz 30 kita dan kita akan mulai hari ini murojaah surat Al-Maun. Coba siapa yang ingin memimpin murojaah surat Al-Maun? Baik, silakan Mus'ab dipimpin. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzib
يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, sadaqallahul azim. Bagaimana Nabil, semangat hari ini? Semangat. Fatir? Siap? Sabik? Semangat. Akbar? Biar lebih semangat, mari kita berdiri. Oke, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sabang sampai Merauke, berjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik anak-anakku yang Masya Allah semangat hari ini, kita akan belajar tentunya. Dan sebelum belajar kita akan adakan kesepakatan seperti biasa. Siap? Baik, kesepakatannya adalah bagi yang mau keluar atau mau izin silahkan mengajukan tangannya dan izin untuk kebutuhannya. Tapi kalau memang masih bisa fokus dan ditahan, stay di sini. Dan bagi yang kedua adalah nanti Ustadz akan memberikan poin bendera dari setiap interaksi kalian. Bagi kelompok 1, 2, 3, dan 4, nanti akan Ustadz berikan bendera berwarna dan respon dan interaksi yang bagus, menjawab dan lain sebagainya akan diberikan bendera ini. 1. Tapi bagi yang ngantuk, yang tidak respon, maka akan dikurangi juga. Untuk pertama, Ustadz akan modali kalian dengan 2 bendera. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Baik. Seandainya ada hal-hal yang mungkin luar biasa, idenya bagus dan Ustadz nilai memang luar biasa, Ustadz akan ngasih bendera berwarna pink ini senilai atau setara dengan 4 bendera kuning. Siap? Siap. Siap? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk orang yang luar biasa seperti kalian. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar materi yang insya Allah sangat bermanfaat. Di mana materi ini sangat, bahasa kalian, worth it untuk diri kita. Sangat dapat untuk diri kita. Kira-kira materi apa? Ustadz mau tanya dulu. Pekan kemarin kita belajar apa? Memandikan mayat dan mengkafani mayat. Terima kasih. Ananda Deru sudah menjawab. Alhamdulillah, pekan kemarin kita sudah belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Ada berapa penyelenggaraan jenazah? Ada 4. Oke, kita jawab sama-sama. 1, memandikan. 2, mengkafani. 3, mensolatkan. Yang 5, dan alhamdulillah untuk pertama, kedua, memandikan dan mengkafani sudah sama-sama kita belajar di pekan kemarin. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mensolatkan jenazah. Tapi sebelum itu, Ustadz akan memberikan 1 video yang dengan video ini durasi yang singkat, tapi insya Allah kalian akan Ustadz eksplorasi apa yang kalian rasakan dengan video ini. Siap? Ketika menyaksikan video ini, apa yang kalian rasakan? Silakan, Ananda Nabil. Bahwasanya itu membuktikan detak jantung adalah bukti bahwa setiap makhluk hidup itu bisa menikmati kehidupannya, dan ketika detak jantung
berhenti maka hilanglah kehidupan tersebut. Masya Allah, tepuk tangan dong, luar biasa. Justru Ananda Nabil, teman kita Nabil merefleksinya dua. Yang pertama, nikmat jantung, nikmat hidup. Yang kedua, ternyata ada satu poin yang paling penting di sini adalah ketika jantung itu berhenti, justru itulah adanya kematian. Ajal, terima kasih. Pakai ini, ya dikasih yang warna pink. Terima kasih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Baik, kita akan belajar anak-anakku tentang tata cara sholat jenazah, sifatu sholatil jenazah. Selanjutnya, lalu apa saja tujuan pembelajaran kita? Satu, siswa kalian nih mampu menjelaskan definisi, hukum dan rukun sholat jenazah. Yang kedua, setelah belajar ini, diharapkan kalian siswa mampu mensimulasikan praktek sholat jenazah. Ketiga, siswa mampu menghafalkan bacaan dan doa sholat jenazah. Dan yang keempat, siswa mampu merefleksikan diri dalam pelajaran sholat jenazah. Kita pelajari bahwa penyelenggaraan jenazah meliputi memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Yakfi apa artinya? Cukup, kifayah, cukup sebagian saja. Kalau ada suatu masyarakat, kemudian ada yang meninggal, sebagian masyarakat itu telah melaksanakan sholat jenazah, makanya sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mithlul jabalainil azimaini. Anak-anakku, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah, dengan kata lain memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, maka dia mendapat qiratun, pahala seperti qirat. Dan barang siapa yang menyaksikannya tadi kemudian tudfan, ikut menguburkannya, maka dia mempunyai qiratan, pahala 2 qirat. Kemudian ditanyakan, apa itu qirat? Wa amal qiratan? Qala, maka Rasulullah menjawab, mithlul jabalaini azimaini. 1 qirat itu seperti jabalun azimun. 1 qirat itu seperti jabal. Ma makna jabal? Gunung. Jabalun, jabalani, jibal. Jabalaini azimaini, 2 gunung. Yang pertama, takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi. Takbir ketiga, membaca doa. Dan perhatikan anak-anakku, ini imam dan ini makmum. Kalau atau jikalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam harus berada di tepat sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Adapun jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam berdiri sejajar dengan perut jenazah perempuan. Paham? Allahu Akbar. Membaca apa ini? Surat Al-Fatihah. Yang kedua, Allahu Akbar. Membaca sholawat atas Nabi. Yang ketiga, Allahu Akbar. Membaca doa. Allahumma gfir lahu. Nanti kita akan sama-sama belajar. Dan keempat baru Allahu Akbar. Membaca doa lagi. Baru nanti salam kiri dan salam kanan. Baik. Baik, anak-anakku, sudah makin jelas tentang praktek sholat jenazah? Nanti kita akan praktek sholat jenazah yang mana petugasnya akan ditentukan dari seberapa banyak bendera yang kalian kumpulkan. Dengan kata lain, kalau yang paling banyak mengumpulkan bendera, maka dari kelompok itu akan bertugas menjadi imam. Adapun kelompok yang paling sedikit mengumpulkan bendera akan bertugas menjadi mayitnya, jenazahnya. Siap? Kita akan hitung ya, kita akan hitung. Tapi sebelum kita hitung, coba berdiri dulu. Kita akan ice breaking. 4, 5. Baik, itu 1. Sekarang kita akan menggunakan kepala. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 5. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa.
Silakan duduk dulu. 1, 2, hitung. 3, sama-sama. 4, yang pinknya 2. Pinknya berapa jadinya? 8 ditambah 4? 12. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Wah. Dan yang menjadi imam dari kelompok ketiga, tepuk tangan. Siapa yang bersedia? Yang akan jadi imam? Oke, Ridho akan menjadi imam. Yang akan menjadi jenazah adalah dari kelompok 4. Siapa yang akan menjadi mayit? Oh, Fatir. Fatir berperan sebagai jenazahnya. Baik, silakan berdiri anak-anak. Oke, silakan berdiri. Membentuk formasi shaf sholat jenazah. Baik anak-anak, kita akan melakukan praktek sholat jenazah. Salli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin qarban lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baik, di sini membaca surat Al-Fatihah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Silakan bacakan doanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ini posisi, perhatikan, jika jenazahnya laki-laki maka posisi sejajar dengan kepala. Tapi jika jika jenazahnya perempuan maka posisinya di mana? Nah, posisinya di sejajar dengan perut. Paham? Harus yang kita pahami itu bisa dituangkan dalam sebuah proyek. Ustadz akan membagikan masing-masing kelompok satu kertas kosong dan Ustadz akan menugasi kalian untuk membuat karya di sebuah kertas. Kelompok ini Ustadz tugasi membuat karya menggambarkan posisi jenazah dalam sholat jenazah, posisi imam dalam sholat jenazah, dibuat dalam gambar. Siap? Oke. Kelompok kedua Ustadz minta menuliskan hikmah dan refleksi dari pembelajaran sholat jenazah. Paham? Kelompok ketiga Ustadz minta antum untuk menuliskan rukun dan tata cara sholat jenazah. Siap? Siap. Dan kelompok keempat akan Ustadz minta mengerjakan, tuliskan dalam bahasa Arab doa takbir ketiga dan takbir keempat. Siap? Siap. Oke. Ustadz bekali kalian dengan satu spidol masing-masing dan satu kertas. Oke. Silakan dikerjakan. Bismillah. Dikasih nama ya di belakangnya. Baik, silakan mulai mengerjakan. Bismillah. Oke, sama-sama mengerjakan. Bekerja sama dan berkolaborasi, siapa yang menulis, siapa yang merumuskan, dan setiap orang harus benar-benar mengikuti dalam proyek ini. Baik, kelompok Mujahidin Nafsi. Bagus. Masya Allah, tulisannya keren. Kelompok apa ini, nak? Nafi'un lil ghairi. Mantap. Lanjutkan. Selesaikan ya. Kemudian ini kelompok Qawiyul Jism. Oke, posisi imam ya. Baik. Bagus. Lanjutkan. Ini terakhir kelompok Harisun ala waktihi. Masya Allah, ini doa apa tadi? Doa salam ketiga dan salam keempat ya. Takbir, mohon maaf, takbir ketiga dan takbir keempat. Oke anak-anakku, finish? Selesai? Sekarang, terima kasih kalian sudah mengerjakan dengan baik. Sekarang kita kumpulkan, silahkan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan, untuk membawanya ke depan dulu. Baik, terima kasih
sudah mengerjakan tugas ini dengan sangat semangat dan berkolaborasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya dong. Ya. Anak-anak, alhamdulillah kerja kelompok dan tugas kelompok tadi sudah kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Berikut ini kita akan mengikuti mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Masing-masing nanti akan Ustaz kasih satu lembar di mana ada 5 pertanyaan dan tentunya mengenai pelajaran yang telah kita pelajari tadi tentang sholat. Siap? Siap. Bismillah. Silakan dikerjakan masing-masing. Baik, di atas ada keterangan nama, silakan ditulis nama siswa, harus dituliskan dengan lengkap. Pastikan dalam menulis doa di takbir ketiga dan keempat, tolong dikasih harokat. Jadi biar Ustaz tahu apakah harokatnya benar atau salah. Ini selesai? Baik, minta satu atau perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan di sini. Biar nanti Ustaz bisa koreksi satu-satu insyaallah. Silakan. Baik. Pastikan namanya ya, jangan lupa dengan namanya di sini dituliskan. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah tugas untuk kelompok dan tugas individu sudah kita kerjakan. Insyaallah nanti ini Ustaz akan koreksi ya, dan di pertemuan ke depan insyaallah kita akan mengetahui kira-kira antum sudah paham atau tidak. Tapi insyaallah Ustaz yakin dengan pelajaran yang telah disampaikan insyaallah semuanya paham. Amin. Ya. Masya Allah hari ini pembelajarannya luar biasa. Antum aktif semua, semangat semua. Kita telah melaksanakan banyak hal hari ini, insya Allah tentunya ada manfaat untuk kita semuanya. Sebagai penutup, sholat jenazah adalah bentuk kewajiban serta kasih sayang dan doa bagi sesama muslim. Mari kita pelajari dan laksanakan dengan ikhlas. Anak-anakku, di akhir ini, siapa yang ingin menyampaikan, mengutarakan apa yang dirasakan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Dari pembelajaran ini itu kita dapat mengetahui bahwasanya kematian itu tidak ada satupun yang dapat menentukan melainkan Allah. Namun yang menjadi pertanyaan bukanlah kapan kematian itu terjadi, namun apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Baik, Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk teman kita yang telah merefleksi diri kita bahwa yang paling penting adalah bagaimana atau apa yang harus kita persiapkan menjelang kematian. Baik, kaitannya dengan sholat jenazah ada yang ingin Baik, silakan Nabil berikan refleksi. Dari pelajaran ini dapat kita simpulkan bahwasanya setiap muslim itu memiliki kewajiban terhadap sesama muslim yang lainnya, baik dia hidup maupun dia telah meninggal, dengan cara mensolatkannya. Baik, ternyata kewajiban kita sesama muslim itu bukan hanya ketika kita hidup, sampai orang meninggal pun kita ada kewajibannya. Makanya ada istilah hablum minallah, hablum minannas. Sampai orang meninggal pun kita sebagai muslim punya kewajiban. Apalagi kalau teman kita masih hidup, nggak boleh membuli, tidak boleh mengganggu, tidak boleh hal-hal yang negatif. Harus bekerja sama, bergotong royong, menghargai, ya, dan saling support tentunya. Alhamdulillah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada kaitan dengan pelajaran ini. Hasil dari Ustadz merefleksi diri tentang kematian, merefleksi diri tentang bagaimana hidup ini. Ustadz akhirnya menuangkan ide Ustadz dalam sebuah karya. Ada satu nasyid, project nasyid yang Ustadz tulis sendiri liriknya, aransemennya Ustadz aransemen sendiri, kemudian Ustadz buatlah dalam sebuah video klip tentang kematian. Ustadz kasih judul Pulang. Nasyid ini berjudul Pulang karena dari kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah, pasti pulang. Sebuah nasyid karya Ustadz sendiri untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Pulang. Selamat menyaksikan.
nadi, berhenti aliran darah, berhenti degupan jantung, kini tiba waktumu. Nadi, kapanpun pastikan menghampiri. Nanti semua dipertanggungjawabkan. Niscaya engkau pastikan pulang. Sudah saatnya kita pasti akan pulang. Baik anak-anakku, Masya Allah hari ini kita sudah banyak belajar, merefleksi diri ya tentunya ya. Terakhir kita menyaksikan video klip tentang nasyid pulang. Mudah-mudahan kita selalu menyiapkan diri untuk menghadap yang kuasa, karena wajib tidak? Pasti tidak? Pasti ya. Yang paling penting adalah kita menyiapkan diri menuju kematian. Kita tidak tahu di mana kita mati, kapan kita mati, dan dalam kondisi apa nanti kita akan mati. Ada hal-hal yang salah yang Ustaz ajarkan, Ustaz keliru. Wallahu a'lam bissawab. Dan kepada anak-anakku sekalian, Ustaz mohon maaf jika ada salah kata, ada tutur kata yang tak teratur, yang tidak layak. Hanya Allah yang mempunyai kesempurnaan. Jazakumullahu khairah jazak. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.